Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kelompok kami akan membahas mengenai Human Immunodeficiency Virus atau yang lebih dikenal dengan virus HIV. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Lea Fatra. Yang kedua ada Aki Datul Iza, dan yang ketiga ada Tanur Safara. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi virus HIV. Kira-kira nih, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan virus HIV itu? Di sini saya akan membantu menjawabnya. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Untuk sel CD4 sendiri adalah jenis sel darah putih atau limfosit yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh manusia. Selanjutnya adalah gejala umum pasien yang terinfeksi virus HIV, yaitu mual atau muntah, sakit kepala, berkeringat pada malam hari, sakit tenggorokan, dan juga demam. Gejala HIV lainnya antara lain muncul ruam di kulit atau infeksi kulit, nyeri pada sendi dan otot, pembengkakan kelenjar getah bening, sariawan di lidah maupun dalam rongga mulut, dan penurunan berat badan secara drastis. Penyebab terjadinya HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Jadi bagaimana sih kok bisa ada atau terkenanya virus ini ke dalam tubuh yang tanpa disadari baik dari diri sendiri juga pandangan orang lain? Karena ketika dilihat secara fisik seperti tidak sedang sakit melainkan sehat pada umumnya. Hingga sampai di sini perlu adanya hal yang harus kita ketahui bahwa virus ini yaitu HIV menular atau terjadi saat darah, sperma atau cairan vagina dari seseorang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain. Contohnya seperti bergantian menggunakan jarum suntik, juga dapat terjadi dengan sering bergantinya pasangan, transfusi darah, bahkan pada seorang ibu yang sedang mengandung akan berdampak atau berpengaruh kepada janin yang dikandungnya. Sebagai informasi, perlu diketahui, HIV tidak menyebar melalui kontak kulit seperti berjabat tangan atau berpelukan dengan penderita HIV, melainkan penularan HIV hanya berlaku atau dapat terjadi dengan apa yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Yang selanjutnya adalah diagnosis. Beberapa screening yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa seseorang terinfeksi atau tidaknya terhadap virus HIV. Yang pertama dapat dilakukan tes antibodi. Tes antibodi sendiri bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi virus HIV. Biasanya dilakukan dengan cara rapid test antibodi yang dapat dilakukan di rumah sakit, klinik, maupun puskesmas. Lalu screening yang selanjutnya adalah tes antigen. Tes antigen sendiri bertujuan untuk mendeteksi P24. P24 adalah suatu protein yang menjadi bagian dari virus HIV. Pengobatan. Sampai saat ini, belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV, namun ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut dengan antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri. Beberapa jenis obat ARV antara lain yaitu etravirin, nevirapin, zidovudin, dan lamivudin. Pasien harus segera mengonsumsi ARV begitu didiagnosis menderita HIV, agar perkembangan virus HIV dapat dikendalikan. Menunda pengobatan hanya akan membuat virus terus merusak sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan resiko penderita HIV terserang AIDS. Tahap pencegahan HIV. Bagaimana sih pencegahannya? Mengenai pencegahan terhadap HIV sampai saat ini untuk vaksin yang mencegah terjadinya HIV masih belum ada. Tetapi tidak perlu khawatir, upaya pencegahan infeksi HIV dapat dilakukan dengan beberapa langkah.
Yang pertama, gunakan kondom yang baru tiap berhubungan seks. Yang kedua, hindari berhubungan seks dengan lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, beritahu pasangan bila Anda positif HIV. Yang keempat, diskusikan kembali dengan dokter bila Anda didiagnosis positif HIV. Dan yang terakhir, disarankan bersunat bagi pria. Itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.